Jadi kita mulai bahas auto ini Tiger Insights, kita bilang cukup menarik, bisa diperhatikan sama my friends. Itu startnya dari tanggal 20 Agustus 2025. Dan kalau kita lihat, kalau my friends coba cek archive-nya semenjak saat itu, beberapa kali kita sempat mengingatkan kembali. Jadi kalau kita sudah bahas, kita sangat sering banget akan mengulang lagi pembahasannya untuk mengingatkan. Dan kalau ada update terbaru, dan kalau misalnya kita lihat, kalau untuk my friends yang mungkin senang mencari alpha dengan risiko yang lebih besar ya, jadi saya mencari return yang lebih gede lagi nih Pak. Astra kayaknya oke, tapi saya pengen yang lebih volatile gitu ya. Ini jadi bisa ngeliat ke derivatifnya atau turunannya si Astra itu sendiri ya. Yang berhubungan dengan otomotif itu adalah si autonya. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau seandainya momentum positif buyback ini Astranya seharusnya terrefleksi ke harga saham Astra, cepat atau lambat autonya pun juga bisa mendapatkan impact yang sama nih my friends. Terlepas mungkin autonya belum ada pengumuman melakukan buyback ya. Tapi biasanya pasar itu akan melihat ketika induknya mengalami kenaikan, cepat atau lambat anak perusahaannya memang punya kurang lebih bisnis yang sama dengan induknya, harusnya juga bisa mendapatkan sentimen positif yang sama nih my friends. Jadi kalau kita lihat dari berita tadi Blue Chips harusnya bisa membantu pergerakan ISG ke depannya. Nah, ketika kita ngomongin Astra, salah satu yang menarik dan kita masih melihat masih on track ya tesisnya, itu ada di auto. Jadi auto bisa menjadi salah satu yang my friends terus perhatikan nih kalau dilihat dari pergerakan dan momentum terbarunya dari Astra International. Nah, kalau misalnya my friends mau coba cek juga research reportnya terakhir tanggal 30 Juli ya 2025. Jadi my friends bisa lihat research reportnya untuk si Astra Auto Parts. Nah, yang kalau dari keadaan ini yang mau kita lihat juga dari sisi dividen ini my friends. Jadi kalau dilihat dari sisi potensi dividennya yieldnya, terlepas ini harganya 2100 ya pada saat research report ini dirilis, sekarang harganya sudah di 2.500-an. Kalau my friends perhatiin dari sisi dividen yieldnya di sini seharusnya masih kurang lebih di sekitar 8-9%-an ya my friends. Jadi masih tergolong cukup menarik ya, cukup sangat menarik ya. Jadi ada potensi kenaikan dari sisi harga dan dari sisi dividen. Jadi pilihan saham-saham seperti ini cocok banget buat my friends yang suka dengan emiten-emiten yang memang masih punya memberikan potensi capital gain, tapi juga potensi memberikan dividen yang cukup besar.